Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kebumen TV, berjumpa kembali dengan saya Tommy Pratama dalam program acara Pesantren Kita. Sebuah program acara yang akan membahas terkait dengan sejarah dari berdirinya pondok pesantren dan juga aktivitas-aktivitas para santri yang dilakukan di pondok pesantren tersebut. Dan saat ini saya sekarang sedang berada di pondok pesantren Al-Hasani di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian. Seperti apa sejarah dan aktivitas yang ada di pondok ini? Saksikan terus program acara Pesantren Kita Kebumen TV. Program acara Pesantren Kita Kebumen TV yang juga bisa Anda saksikan di channel YouTube Kebumen TV. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Gus Fahmi Hasan Al-Hasani selaku pengasuh pondok. Selamat pagi ini. Selamat Gus. Pagi, Mas. Ya, Gus, ini kita akan mengobrol terkait dengan pondok, pondok pesantren terkait pondok Al-Hasani ini. Mungkin Gus Fahmi bisa bercerita terkait sejarah dari berdirinya pondok ini pada tahun berapa dan sudah berapa lama ini ada di sini. Monggo silahkan Gus. Oke. Terkait sejarah pondok pesantren Al-Hasani ini didirikan oleh beliau Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan. Nah, itu juga termasuk kakek kami. Kemudian didirikan pada tahun 1956. 1956. Kalau sekarang itu ya sudah mencapai 70 tahun. 70 tahun, luar biasa. 70 tahun. Iya. Awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Hasani ini dulunya memang berawal dari pendirian masjid. Pendirian masjid, nggih. Oke. Pendirian masjid, terus kemudian disusul oleh sebagian masyarakat untuk mendirikan pondok pesantren. Dulu awalnya ini ya hanya sekitar masyarakat di sini mengaji bersama beliau. Santri-santrinya. Santri-santri. Terus kemudian perkembangannya terus kok ini agak mulai banyak yang mengaji. Yang tertarik dan mengaji, ya, terus kemudian kakek kami Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan ini mendirikan pondok pesantren Al-Hasani. Berarti dari tahun 1956 itu ada perkembangan dari warga sekitar saja, kemudian mulai dari yang luar-luar sini, Kalau boleh tahu awal mulanya perkembangannya tersebut di tahun berapa dan banyak santri yang dari luar? Awal mulanya ketika pendirian pondok pesantren Al-Hasani ini sudah didirikan, terus kemudian banyak yang menuntut ilmu atau mengaji di pondok pesantren ini, terus ya dari kalangan-kalangan masyarakat sekitar, terus kemudian bisa menyebar untuk mensiarkan agama Islam. Dulunya di sini, Mas, kalau jenengan tahu, ini dulunya istilahnya itu masyarakat sini masih abangan. Abangan, Terus kemudian kakek kami untuk bisa menyebarkan ilmu dan menyebarkan agama Islam. Tentunya dulu setelah beliau itu istilahnya itu udah khatam ngajinya, terus kemudian didirikanlah pondok pesantren Al-Hasani. Berarti awal mula dari masjid. Dari masjid. Masjid. Di sini nih yang sudah mengalami perubahan mungkin perubahan udah. Kalau boleh tahu Gus,
Seberapa luas sih ini? Kayaknya kalau saya lihat nih luas banget ya. Ya alhamdulillah ya sekitar berapa ya? 1 hektar lah. 1 hektar ya. 1 hektar. Sampai dengan saat ini Gus, sudah ada berapa santri? Mungkin di tahun ini Tahun ini alhamdulillah kurang lebih itu sekitar 350 santri putra dan putri. Putra dan putri ini apakah dari Kebumen saja atau ada yang paling jauh dari mana? Kebetulan yang dari jauh itu Sumatera, di Lampung. Kalau boleh tahu Gus, mereka tahu pondok besar ini dari mana informasinya? Apakah dari sosial media atau mungkin ada saudara atau tetangga yang pernah pondok di sini dan memberikan rekomendasi? Nah gini baik, seperti apa? Jadi ada beberapa opsi, mungkin dari media sosial, terus kemudian saudara juga pernah mondok di sini, terus memberikan saran untuk mengaji menimba ilmu di Pondok Pesantren Lantasan. Berarti merekomendasikan kepada para saudaranya. Oke. Nah kalau boleh tahu Gus, untuk visi misi dari pondok ini? Ya tentunya visi misinya adalah satu, yang namanya ilmu pasti harus kita cari. Ya, karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Nah, jadi ya apa namanya harus wajib bagi setiap insan harus bisa menuntut ilmu. Nah ini ada juga yang menarik dari pondok pesantren ini ada santri fajim ya Gus ya? Oh iya santri Ini fajim. mungkin tidak ada di pondok-pondok lain yang terbiasa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan oleh Gus Fahmi apa nih yang dimaksud dengan santri fajim di sini Gus? Jadi awalnya itu juga kakak saya kebetulan. Kakak saya membuat sebuah wadah yang di situ memang bisa untuk bisa untuk bermuasyarah ya, intinya dengan santri yang memang spesial. Mungkin nanti akan diceritakan ya spesialnya ini dalam artian apa. Jadi santri fajim itu forum anak jalanan insaf mengaji. Itu dulu kakak saya membuat wadah perkumpulan itu tahun 2000 berapa ya, 2000 kalau nggak salah 2020-an. 2020 berarti sudah berjalan 6 tahun kurang lebih. 6 tahun, sudah berjalan 6 tahun ya. Itu ya memang berlatar belakang ada yang memang mohon maaf ya. Mohon maaf berlatar belakang dari mantan penjudi, dari mantan pemabuk, dari mantan narkoba dan lain sebagainya. Ini memang ya wajib sebagai sesama insan itu ya wajib mengingatkan dan juga itu tadi untuk selalu menyebarkan ilmu, menuntut ilmu juga. Menuntut ilmu juga. Dan kebetulan dari mereka itu ada keinginan untuk selalu menjadi lebih baik. Berarti ada niatan tersendiri. Ada niatan tersendiri. Niatan langsung. Ya. Untuk para santri fajim ada berapa sekarang sampai sekitar 150-an. 150. Apakah itu juga dari wilayah Kebumen saja atau ada dari wilayah lain? Mayoritas wilayah Kebumen, terus ada yang luar Kebumen itu dari daerah Jepara. Dari daerah Jepara. Apa itu yang dari Jepara kalau boleh tahu Gus, mohon maaf ya. Apakah mereka dititipkan atau seperti apa prosesnya atau kan itu dari luar daerah? Ya, itu tadi mungkin dia itu juga melihat dari medsos. Itu juga kami juga ada di channel YouTube-nya itu. Oh, ada nggih? Ada santri fajim. Itu mungkin berawal dari situ terus kemudian pengen untuk bisa bergabung ya dalam menuntut ilmu ya, jadi memang kalau menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur Mas ya, tidak ada batasan umur, entah itu masih muda, entah itu sudah dewasa atau sudah tua, pasti yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain. Nah untuk
apakah ada perbedaan santri Fajim dan juga santri-santri yang lain ini mendapatkan ilmunya? Kan ini kalau saya lihat di sini ada MTS ya, ada dan SMK. Jenjang ilmunya MTS dan SMK ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ada perbedaan nggak antara santri-santri yang MTS, SMK dan juga santri Fajim ini seperti apa? Tentunya ada. Karena itu tadi kalau santri tulen, ya, ibaratnya itu santri mondok, terus kemudian berkeinginan juga sekolah, itu tentunya ya hampir semua pesantren itu sama. Terus kemudian untuk santri Fajim tersebut itu ada apa ya istilahnya itu pembelajaran khusus. Ya, kegiatan khusus. Atau apa gitu? Kegiatan khusus ya. Seperti halnya setiap malam Rabu, Mas, di sini itu selalu diadakan mujahadah. Mujahadah. Nah, mujahadah terus kemudian nanti juga bisa ngaji kuping. Ngaji kuping? Iya, ini saya baru dengar. Ngaji kuping ini yang dimaksud seperti apa? Ngaji kuping ini ya mendengarkan. Mendengarkan. Terus kemudian dari kami yang istilahnya itu menjelaskan. Dan ini kan kita juga memasuki bulan Ramadan, Gus. Mungkin bisa diceritakan, Gus, apakah ada persiapan memasuki bulan Ramadan dan apakah ada kegiatan-kegiatan yang berbeda dari kegiatan reguler di bulan-bulan selain bulan Ramadan di pondok pesantren ini, Gus? Tentunya kita menyambut bulan suci Ramadan itu dengan gembira, dengan senang hati. Karena bulan Ramadan itu termasuk bulan yang mulia. Nah, kebetulan di Pondok Pesantren Al-Hasani ini juga masih mempertahankan sistem pendidikan yang klasikal. Apa ini yang seperti halnya sorogan, terus bandongan. Itu kan istilah sistem pendidikan klasikal yang harus memang dipertahankan. Karena ciri khas pesantren ya harus mempertahankan sistem klasikal tersebut. Al-muhafadzatu ala qutimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan tradisi lama untuk lebih baik dan kita mengambil hal yang baru untuk jauh lebih baik. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu full, Mas. Full. Para santri full ya. Apakah kalau di sini di pondok pesantren mungkin ada ya di pondok pesantren yang lain ya. Para santri ini di selama bulan Ramadan ada target harus khatam Quran. Kalau di sini seperti apa? Apakah sama juga atau bagaimana? Sama. Ya. Selama 30 hari ya? Iya, selama 30 hari terus kemudian pengajian kitab klasikal, istilahnya itu kalau pesantren kitab kuning. Kitab kuning ya? Kitab kuning. Berarti nantinya ketika masuk bulan Ramadan akan ada kegiatan-kegiatan khusus bagi para santri untuk lebih memperdalam lagi. Mulai dari pagi, terus pada zuhur, pada asar, pada sholat tarawih, sampai kurang lebih jam 11 sampai dengan jam 11 malam. Jadi benar-benar full kegiatannya ya dari pagi sampai petang menjelang sahur sampai subuh lagi. Baik, itu tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Gus Fahmi ini selaku pengurus pondok pesantren, dan tetap saksikan terus pesantren kita di Kebumen TV. Kembali lagi di program acara pesantren kita Kebumen TV, dan saat ini saya sedang berada di MTS Salawiyah Al-Hasani, dan saya sudah ditemani oleh Ibu Alfi Nurul Rohimah selaku pengajar, salah satu pengajar di MTS Salawiyah Al-Hasani ini. Selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Ya, selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
Alfi ya Bu Alfi, ini Iya, saya betul, Pak. ingin bertanya terkait dengan MTS Salawiyah Al-Hasani ini. Mungkin Ibu nanti bisa menceritakan terkait dengan MTS ini masih di bawah naungan dari Pondok Pesantren atau seperti apa? Monggo silahkan Ibu. Jadi MTS Salawiyah Al-Hasani itu berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasani. Itu berdiri kurang lebih kayaknya tahun 2018. 2018 itu sudah mulai berdiri dan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasani, dan awalnya itu awalnya santri-santrinya sedikit. Maksudnya yang di wilayah sekitar sini MTS, saja. MTS, tapi alhamdulillah tambah tahun kita ada perkembangan, meningkat. Perkembangan. Oke, kalau boleh tahu Bu, syarat untuk masuk MTS di sini seperti apa? Untuk syarat kita seperti biasa, nanti kita buka pembukaan itu mulai kemarin Januari 2026 itu sudah mulai pembukaan. Syarat-syaratnya itu nanti ada fotokopi KTP dari orang tua, kakak, kemudian ijazah, kemudian ada KIP, itu bagi yang memiliki. Terus juga ada foto ijazah atau foto siswa ukuran 2x3, itu juga yang diperlukan. Oke. Untuk syaratnya itu ya tadi ya sudah disampaikan. Biaya untuk masuk di MTS ini seperti apa Bu? Kan kalau masuk di ini juga lingkungan pondok kan berarti ada yang menginap atau semua menginap semua? Kalau di sini itu ada kebanyakan lebih banyak yang menginap. Kalau yang laju itu bisa dihitung dihitung, dan lajunya alhamdulillah juga daerah-daerah sini dekat sini. Artinya tidak yang jauh ya. Gitu. Berarti ada perbedaan nggak untuk biaya yang nginap dan yang tidak? Untuk yang menginap berapa, yang tidak berapa? Kalau untuk yang menginap itu nanti pembiayaan antara pondok dengan sekolah itu nanti sendiri-sendiri Pak. Oh, ada hitungannya sendiri. Ada hitungannya sendiri. Tapi kalau untuk MTS itu nanti kayak biaya masuk itu ada daftar ulang. Daftar ulang, Daftar ulangnya itu kemungkinan ya bisa tetap sama, bisa berubah. Nanti dari kami ketika ada pendaftaran baru, nanti ada satu seragam yang gratis, yaitu seragam identitas. Oh, seragam identitas. Itu hal yang digratiskan. Kalau seragam OSIS sama seragam pramuka itu dari pribadi siswa. Yang beli di sini itu seragam olahraga. Seragam olahraga saja berarti yang dibeli siswa sini. Betul. Nah, ini kan kalau untuk pondok berarti ada yang menginap ya, itu tadi ya sudah disampaikan. Untuk menginap berarti ada aturan nggak? Dia santri ini boleh dijenguk oleh orang tua atau santri pulang, seperti apa aturannya? Ada aturannya. Kemarin ketika saya tanya ke pengurus, sempat tanya juga. Di sini ada aturan ketika orang tua mau menjenguk, tetap harus izin terlebih dahulu dan boleh untuk menjenguknya biasanya seminggu sekali. Itu seminggu juga sekali di akhir pekan berarti ya? Oke. Bu, ini kan juga di samping kita ada sejumlah piala nih. Mungkin saya bisa bertanya terkait dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh para siswanya di MTS ini. Apa saja yang sudah pernah dicapai ya? Yang pernah tercapai. Alhamdulillah, saya kan bergabung di MTS Al-Hasani itu tidak dari awal ya Pak. Saya bergabung di sini itu mulai tahun 2021. Alhamdulillahnya awal saya di sini pernah mengikuti kegiatan lomba Maires. Itu tahun 2022. Maires itu Madrasah Young Research Supercamp, kaitannya sama penelitian. Ini tingkat apa? Kabupaten, tingkat provinsi atau nasional? Nasional. Alhamdulillah. Cuman ini tahun-tahun ini ternyata belum ada yang lolos lagi. Karena alhamdulillahnya itu kita meneliti Fajim. Fajim kan ada yang di sini Jadi kita meneliti itu, alhamdulillah kita sampai 26 besar, walaupun harusnya bisa masih ada tingkatan yang lagi, yaitu kalau yang akhir itu diambil 6, tapi kita hanya sampai 26 besar. Itu kayak bersyukur sekali kita bisa sampai di tahap itu. Itu pengalaman pertama di MTS ini untuk perolehan dari prestasinya. Kemudian ada lagi harapan berapa ini ya? Harapan 3. Juara 3. Ini yang
yang paling tua dulu ya Pak. Iya. Itu ada juara 3 putri LCTP golongan penggalang Kuartir Alian. Alian, Kecamatan Alian. Ini yang putri tahun 2023, alhamdulillah. Kemudian di tahun 2025. 2025 itu ada 2. Yang pertama itu juara 2 pencaksilat. Pencaksilat itu di Aksioma. Aksioma itu yang menyelenggarakan Kemenang. Bertepatan di MTS 3 kalau tidak salah. Juara 2 pencaksilat seni beregu putra. Kemudian yang terakhir itu baru dapat kemarin, yaitu juara harapan 2 putra untuk LCTP Penggalang Kewaran Alian juga. Oh iya, berarti banyak ya prestasi-prestasi yang telah diraih oleh MTS ini, guys. Ini kan tadi jenengan menyampaikan pencaksilat. Berarti ini di sini ada ekstrakurikuler pencaksilat? Ada. Atau mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Kebumen TV ekstrakurikulernya di MTS ini apa saja? Kalau untuk ekstrakurikuler di MTS kami itu ada seni musik. Seni musik. Kemudian yang kedua hadro. Yang ketiga ada pencaksilat. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga, berarti MTS ini sangat memfasilitasi potensi-potensi para santrinya, nggih. Oke, untuk berarti tadi fasilitas sudah ya tadi ya, fasilitas yang didapatkan oleh para santri dan juga prestasi-prestasi yang sudah dicapai para santri di sini banyak sekali. Bu, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait kegiatan para santri di bulan Ramadan ini apa saja dan apakah ada perbedaan dengan bulan-bulan biasa selain Ramadan? Nah, kalau untuk kegiatan santri atau murid di sini jelas ada perbedaannya Pak. Ketika Ramadan di sini nanti ada kegiatan Ramadan, biasanya kita mengadakan yang namanya hafalan. Jadi setoran hafalan. Tapi biasanya kita awali dulu seminggu pertama itu pembelajaran. Pembelajaran biasa tatap muka. Nanti paling waktunya kita potong, tadinya yang harusnya 1 jam pelajaran 40 menit, itu kita potong nunggu surat edaran juga. Kemudian kalau sudah seminggu berlalu, kita ada kegiatan Ramadan yaitu hafalan surat pendek, yaitu utamakan dulu juz 30. Nanti di akhir sebelum kita libur, nanti anak dites. Kira-kira ada tesnya juga. Kira-kira hafalannya itu sudah pencapaiannya sampai mana? Oke, baik. Berarti sangat bermanfaat sekali ya ketika bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan positif tambahan bagi para santri untuk hafalan-hafalan ditambah lagi. Oke, baik pemirsa Kebumen TV, seperti itu tadi wawancara kita bersama Ibu Alfi selaku pengurus di MTS Salawiyah Al Hasani ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan pesantren kita Kebumen TV. Kembali lagi di program Ramadan Pesantren kita Kebumen TV, dan saat ini saya sedang ditemani oleh Ibu Lilis selaku Wakakurikulum dari SMK Mutiara. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bu Lilis ya Bu ya? Bu Lilis, langsung saja ini kita berbincang ya Bu ya terkait dengan SMK Mutiara. Ibu Lilis mungkin bisa diceritakan sejarah atau cerita secara singkat SMK Mutiara ini berdirinya kapan dan apakah masih di bawah naungan dari Pondok Pesantren seperti itu? Monggo Ibu. SMK Mutiara Kebumen itu berdiri di tanggal 31 Maret 2011 di bawah naungan Yayasan Al Hasani. Untuk perkembangannya seperti apa dari 2011 sampai dengan 2026 ini? Dari 2011 itu pertama berdiri itu hanya jurusan kecantikan. Di tahun kedua menambah jurusan PKR. 3 tahun ini menambah jurusan TSM. Berarti ada 3 jurusan sekarang, kecantikan, kecantikan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan teknik sepeda motor. Dari 3 jurusan tersebut, yang paling banyak diminati? Pasang surut naik turun, biasa perkembangan anak. Jadi tergantung minat dari para siswanya ya. Dan mungkin Ibu bisa menyampaikan ke pemirsa Kebumen TV, mungkin untuk anak-anaknya bisa bersekolah di sini? Sebenarnya untuk jurusan yang memang saingannya sangat sedikit tuh Pak, itu sebenarnya jurusan kecantikan, karena untuk wilayah Kebumen saja itu jurusan kecantikan hanya ada di Yapek Gombong dan SMK Mutiara.
khusus untuk jurusan kecantikan. Itu sebenarnya peluang kerjanya sangat luas. Jadi sangat saingannya juga sedikit, potensi untuk melamar pekerjaan juga sangat banyak. Jadi sebenarnya itu jurusan yang sangat bagus untuk dipilih. Sangat berpotensi sekali. Bu Lilis, terkait dengan SMK Mutiara, syarat-syarat untuk masuk ke SMK Mutiara ini seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Syaratnya mudah sekali. Untuk awal masuk karena belum ada ijazah, pakai surat tanda kelulusan. Terus nanti siswa mendaftar pakai formulir online bisa, atau datang langsung ke SMK Mutiara juga bisa. Terus yang didapatkan itu yaitu siswa itu mendapat seragam gratis dari pihak sekolah, uang gedung gratis. Uang gedung gratis. Jadi terkait biaya yang nanti yang akan dibayarkan oleh santrinya, calon siswa. Nanti itu untuk SPP tahun pertama kita gratiskan, karena kan untuk yang jauh-jauh mungkin untuk membantu menambah membeli kendaraan mungkin ya. Untuk khusus anak yatim piatu itu gratis sampai lulus. Untuk yatim piatu gratis sampai lulus. Oke. Untuk saat ini di tahun ajaran ini sudah ada berapa siswa Ibu di 2026? 122 total seluruhnya. 22 total keseluruhan. Itu dari asalnya dari Kebumen saja atau dari ada yang luar daerah? Ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ya. Palembang, Lampung. Iya. Itu mereka mondok. Mereka tahu informasi SMK ini dari mana? Apakah dari sosial media atau dari saudara-saudara atau tetangga yang pernah mondok di sini? Atau seperti apa? Dari itu alumni pondok, terus mungkin ada keponakan, saudara itu menyampaikan dari informasi itu. Oh ya. Kemudian ketika sudah masuk ke sini, para siswa atau santri ini mendapatkan fasilitas apa saja, atau mungkin ada program ekstrakurikuler di sini yang bisa membantu potensi-potensi para siswanya? Pencak silat, terus band ada, nanti itu setir mobil, boleh kecantikan juga boleh meskipun bukan jurusan TKR, tetap diberi fasilitas untuk anak bisa menyetir. Berarti fasilitas-fasilitas yang didapatkan sesuai dengan bakatnya anak-anak itu tadi ya. Dan sebagainya, OSIS. Untuk Bu Lilis terkait dengan tadi persyaratan masuk sudah, biaya sudah, fasilitas juga sudah dijelaskan oleh Ibu Lilis. Kemudian mungkin bisa bercerita Bu, karena saya di sini melihat banyak sekali piala yang digelar ini ya Bu ya. Mungkin prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para santri atau sekolah ini seperti apa Bu MTS? Untuk pencak silat memang sering mengikuti lomba. Popda itu kemarin juga ada anak kita kelas 10 itu lomba lari maraton itu masuk tingkat provinsi. Terus ini ada dari Pramuka juga kemarin meraih apa Mas? Lomba LCC juga tingkat kabupaten juara 1 dan 2 ya? 1 dan 2. Jadi banyak sekali ya prestasi-prestasi yang diraih oleh para santri di sini ya Bu ya. Ini kan kita masuk di bulan Ramadan Bu. Boleh diinformasikan Bu untuk kegiatan-kegiatan para santri di bulan Ramadan yang berbeda di bulan-bulan selain Ramadan apa saja? Biasanya kita mengadakan pesantren kilat, walaupun berbasis pondok pesantren, tapi kan ada beberapa siswa yang laju. Jadi kita tetap mengadakan program pesantren kilat. Nanti didukung oleh kegiatan OSIS, nanti bisa lomba-lomba, membuat kaligrafi, terus pidato, terus kultum begitu. Nanti ditambah kalau untuk kegiatan pondok pesantren nanti ada kegiatan yang padat karena ada tadarus, tarawih bersama, terus nanti malam habis tarawih juga tetap ada tadarus malam. Dimulai dari jam berapa biasanya kalau kegiatan-kegiatan? Karena Ramadan itu sekolahnya pulangnya lebih awal, mungkin nanti sehabis sholat asar itu ada tadarus, nanti buka puasa bersama, dilanjut sholat tarawih, tadarus lagi. Berarti sangat padat ya ketika bulan Ramadan ini ya. Baik, itu dia tadi pemirsa pesantren kita Kebumen TV. Sekilas kita berbincang dengan Ibu Lilis. Terima kasih Ibu Lilis sudah membagi waktunya dan bercerita terkait dengan SMK Mutiara ini. Tetap di pesantren kita Kebumen TV. Dan itu dia tadi pemirsa pesantren kita Kebumen TV, jelas terkait dengan Pondok Pesantren Al-Hasani yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saksikan terus
pesantren kita Kebumen TV yang Anda bisa tonton di YouTube Kebumen TV dan juga channel digital Kebumen TV. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.